Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini dari kajian rutin kita dari kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, kita berdoa kepadanya semoga di malam hari yang berbahagia ini Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bisa memahami apa yang kita pelajari, dan yang paling penting kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa kami mengucapkan kepada antum semuanya yang akan datang. Masyarul muslimin, para jamaah dirahmati serta dimuliakan Allah, kembali kita bersama penulis buku ini, dan kita masih berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Yang mana iman terhadap hari akhir itu mencakup 3 perkara penting. Yang pertama, al-imanu bil ba'ats, iman terhadap adanya kebangkitan.
bahwasanya Allah akan membangkitkan seluruh makhluk yang telah meninggal dunia atau yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Semuanya akan dibangkitkan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana dahulu kami menciptakan manusia dan kami akan kembalikan manusia itu ke wujud aslinya, tanah. Kemudian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala. Makanya dalam masalah tiupan sangkakala, para ulama menyebutkan ada dua. Ada tiupan yang disebut dengan nafhatul faza, yaitu tiupan untuk membinasakan seluruh makhluk kecuali Allah Ta'ala semata. Ada pula yang berpendapat ada sebagian dari makhluk yang tidak dibinasakan. Sedangkan tiupan yang kedua yaitu nafhatul ba'ats, bahwasanya kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala. Dan kondisi tatkala kita dibangkitkan itu sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala bahwasanya Nabi mengatakan manusia dibangkitkan itu dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, tidak dihitan, dan tidak membawa apapun dari sebutir atau secuil urusan-urusan dunia. Kita murni bertemu dengan Allah dengan membawa seluruh amal ibadah yang telah kita perbuat dan segala apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini. Kata Allah Ta'ala, wa kullu saghiratin wa kullu kabiratin wa saghiratin mustatar. Segala hal yang besar ataupun kecil semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua yaitu al-imanu bil hisab wal jaza. Iman terhadap al-hisab, yaitu hari kita akan dihisab. Apa ya diterjemahkan hisabnya bagus ya? Diadili pokoknya. Kita akan diadili oleh Allah Ta'ala. Seluruh amal ibadah kita akan dihisab. Ya sudah jadi bahasa baku itu ya. Hisab, dihitung. Berapa kesalahan, berapa kebaikan. Mau dari yang besar ataupun yang kecil semuanya akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Setelah dihisab, wal jaza, diberikan balasan. Kebaikan diberikan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan. Ya. Kalau kita melakukan amal soleh, Allah memberikan pahala. Kalau kita melakukan keburukan, Allah mengancam dengan neraka. Nah, hisab itu baru ada nanti di hari kiamat, dan jaza itu, balasan hisab itu baru ada di hari kiamat. Adapun di dunia belum ada. Artinya kalau kita melakukan kesalahan, kita masih bisa untuk memperbaiki kesalahan tersebut sampai kita meninggal dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, sudah habis kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Artinya selagi Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, lakukan. Kata para ulama, berdasarkan perkataan Fudail ibn Iyad kepada seorang yang datang kepada beliau meminta nasihat, andai kata kita memiliki satu hari untuk memperbaiki diri, untuk kita bertobat kepada Allah, itu sudah cukup untuk kita menebus bertahun-tahun kesalahan kita. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Yang menjadi barometer itu akhir dari kehidupan seseorang, bukan startnya.
Kata Ibnu Taimiyah, al-ibratu bikamalin nihayah, la binaqsil bidayah. Yang menjadi poinnya itu sempurnanya akhir. Meskipun pada awalnya, pada permulaannya terdapat berbagai macam kekurangan. Makanya kan kata Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, ketika beliau memperumpamakan seekor kuda pacu, kita jangan sampai kalah dengan seekor kuda pacu. Meskipun dia itu start dari posisi paling akhir, tapi kalau dia masuk finish lebih dahulu, maka dia tetap dikatakan sebagai seorang pemenang. Dia tetap dikatakan pemenang kuda itu. Mau start dari berapapun, kalau dia masuk finish pada posisi pertama, dialah pemenangnya. Sebaliknya ada orang start atau ada kuda yang start dari posisi awal, tapi ketika dia masuk finish pada posisi terakhir, dia tetap dikatakan sebagai seorang yang kalah atau dia sebagai peserta yang kalah, kan begitu. Nah, kita pun demikian, ikhwan. Jadi sekarang di dunia itu masih tempatnya kita beramal, masih bisa memperbaiki diri. Nanti di hari kiamat baru dihisab. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, selagi punya kesempatan, perbaiki diri. Ya, kita memperbaiki diri kita. Baik. Nah, dalil-dalil yang masalah ini sudah kita sebutkan. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dari iman terhadap hari kiamat ini, yaitu al-imanu bil jannati wan nar. Bagian daripada iman terhadap hari kiamat itu beriman terhadap surga dan neraka. Baik. Karena banyak orang-orang yang dia itu tidak mengimani akan adanya surga. Mereka menganggap kehidupan itu selesai di dunia. Kalau sudah mati tidak akan bisa hidup lagi. Itulah akidahnya orang-orang musyrikin. Orang musyrikin dahulu, perkara yang paling mereka ingkari itu adalah mereka mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Tidak percaya dengan segala rentetan yang berkaitan dengan hari kiamat, termasuk surga dan neraka. Tidak percaya. Nah, sedangkan kita sebagai seorang muslim, di antara akidah yang perlu kita yakini, al-jannatu wan naru haqqun. Surga dan neraka itu adalah sesuatu yang hak, benar adanya. Kita akan bertemu dengan surga dan neraka itu nanti di hari kiamat. Maka semoga kita ini termasuk penduduk surga dan dijauhi dari api neraka. Maka perbanyak membaca doa sebelum tasyahud, sebelum salam, dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Perbanyak membaca doa itu. Itu dibaca sebelum kita salam, selesai tasyahud. Jadi selesai tasyahud, di antara sunnah membaca doa itu adalah doa tersebut. Perbanyak membaca doa itu, ikhwan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahlul jannah, dikumpulkan bersama Nabi SAW. Baik, kita baca di sini. As-salis, perkara yang ketiga. Al-imanu bil jannati wan nar, beriman terhadap surga dan neraka. Jannah, ya, jannah itu kenapa bahasa Arab surga itu jannah? Itu berasal dari kata jannah ya jinnu. Apa artinya? Tertutup. Makanya dalam bahasa Arab, di dalam perut ibu itu namanya apa? Janin. Itu bahasa Arab, janin itu. Janin itu artinya sesuatu yang tidak terlihat. Hanya di zaman sekarang aja adanya alat-alat canggih, USG itu loh, untuk melihat jenis kelamin. Tapi kadang-kadang USG pun tidak 100% akurat kan. 8 bulan awal laki, masuk ke 9 bulan keluarnya perempuan. Ada tuh. Ya, saya punya tetangga USG terakhir mau melahirkan nih, laki, akhirnya beli baju bola.
Lahir-lahir, loh, perempuan. Ya mau nggak mau akhirnya perempuan dikasih baju bola jadinya. Yang sudah beli, ya kan? Ada seperti itu. Jadi alat itu hanya sebagai pembantu, tetapi tidak bisa memastikan dia 100% kebenaran itu. Karena kebenaran itu mutlak milik Allah Ta'ala. Nah, makanya disebut dengan jannah. Karena dia tertutup. Makanya Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, A'dadtu li ibadiyas salihin mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Bagaimana sifat surga itu? Surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam sanubari manusia. Tentang apanya sih? Keindahannya. Makanya kata Nabi SAW, ketika orang yang paling sengsara di dunia ini, dia dicelupkan ke dalam surga sebentar aja, sedilut. Dikeluarkan lagi, kesengsaraan-kesengsaraan dunia seketika itu dia lupakan. Karena dia melihat bagaimana indahnya surga itu. Ya. Kita kalau bisa, kalau kajian tentang surga itu tidak habis-habis ya. Apalagi kalau berbicara tentang bidadari surga. Ya salam. Ya. Cantik, jelita. Ustaz, cantikan mana sama istri di rumah? Mah, yang jelas cantikan istri antum. Kalau antum bilang jelek istri antum, bahaya, nggak masuk rumah antum pulang. Cantik bidadari itu. Saking cantiknya bidadari itu, ketika dia sudah memakai pakaian 70 lapis, tetap kecantikan itu terpancar dari pakaian tersebut. Ini kalau di dunia ini ada orang kelihatan kecantikannya dari balik pakaiannya, wah ini sundel bolong. Itu di dunia. Surga beda. Dia minum, air itu mengalir, kelihatan. Indah pokoknya. Ya. Antum coba bayangkan ya, antum punya rumah, terus di dalam kamar itu ada sungai yang mengalir gitu kan. Terus sungai itu antum bisa langsung minum airnya gitu. Ya. Coba dibayangkan dulu aja. Subhanallah. Taib. Itu surga. Kita baca di sini. Wa annahuma al-malu al-abadi lil khalqi. Surga dan neraka itu al-ma'alu al-abadi lil khalqi adalah tempat kembali yang abadi. Artinya ujung kehidupan kita ini masuk surga atau masuk neraka. Itu ujungnya. Kalau kata orang filsafat itu telos kata mereka. Ini pernah belajar filsafat sini? Orang-orang filsafat bilang itu telosnya, ujungnya. Itu surga atau neraka? Fal jannatu darun naim allati a'addaha Allah taala lil mu'minin al muttaqin. Surga itu adalah darun naim, tempatnya kenikmatan. Kenikmatan yang tidak akan pernah berhenti. Saking kita disuruh untuk menikmati nikmatnya surga itu, segala hal yang bisa menjadikan kita terhenti menikmati nikmat surga dihilangkan sama Allah. Mana contohnya? Kita kalau di dunia, kalau makan overload pasti kenyang. Ya toh? Kalau sudah kenyang tunggu dia keluar. Surga enggak perlu kayak gitu. Kenyang, tinggal bersendawa. Lapar lagi. Selesai urusan. Makan lagi. Kolesterol enggak ada surga itu kolesterol. Antum enggak usah khawatir kolesterol terus apa lagi? Asam urat enggak ada di surga. Enggak ada kayak gitu di surga itu, asam urat, kolesterol, kemudian ya, alergi, ya, stroke, enggak ada itu. Enggak ada. Ustaz boleh makan daging sepuasnya? Fadol. Dengan berbagai macam bentuk, mau yang dibakar, digoreng. Kalau kita di dunia kan mikir ke gorengan ini minyak ini. Ya, bahaya ini. Di surga enggak ada kayak gitu. Los. Bebas.
Los nggak rewel. Ya. Bebas untuk makan apapun. Allah hilangkan semua yang bisa menjadikan orang khawatir. Tidak ada penyakit di surga itu. Itulah kenikmatan surga. Makanya disebut dengan Darun Naim. Untuk siapa Allah siapkan? Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Makanya kan Allah dalam surat Al-Baqarah mengatakan apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Bagi mereka surga-surga. Tidak satu surga itu. Banyak tingkatannya. Tinggal kita itu berlomba-lomba untuk mau surga di tingkatan berapa. Kan begitu kan? Layaknya sebuah apartemen. Apartemen itu yang paling mahal kan yang paling atas. Apa namanya itu? Penthouse. Ya. Penthouse itu loh. Kan puncaknya yang paling tinggi itu kan yang mahal itu. Begitu pula surga. Yang paling tinggi. Surga Firdaus itulah surga yang penuh dengan kenikmatan yang paling besar. Apa kenikmatan terbesar surga Firdaus itu? Berkumpul bersama Nabi. Atau tidak dapatkan di tingkatan surga yang lain. Hanya di tingkatan surga yang paling atas berkumpul bersama Nabi. Makanya kenapa Firdaus itu disebut dengan surga yang paling indah. Surga yang paling penuh dengan kenikmatan. Kalau dipikir secara makanan sama. Tetapi yang membedakan antara surga Firdaus dengan surga-surga di bawahnya. Surga Firdaus itu tempat berkumpulnya para nabi dan rasul. Itulah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh penghuni di bawah-bawahnya. Kadang kita dalam urusan dunia ya. Kita akan memilih sebuah hunian. Yang mana hunian itu akan dihuni oleh orang-orang penting. Kenapa tinggal di situ? Oh ini rumah pejabat semua ini. Artinya kan kita merasa terhormat kalau bisa tinggal di hunian atau komplek yang bersama dengan orang-orang penting seperti itu. Padahal kita tidak penting sebenarnya. Ya, sok mementingkan diri aja. Gak penting kita. Tapi coba lihat skeptik di masyarakat. Di mana tinggal? Komplek ini. Komplek pejabat itu. Ya. Dinas di mana Pak? Oh kita ini pejabat teras kita ini. Di teras-teras masjid aja. Kan ada kebanggaan tersendiri itu. Itu dalam urusan dunia. Gimana urusan akhirat? Bayangkan kita berada dalam satu surga yang sangat indah bersama dengan para nabi dan rasul. Bahkan sampai Allah mengatakan tentang mereka. Ulaika hum wa ulaika hasuna rafiqa. Dan mereka itulah teman-teman yang terbaik yang akan menemani kita di dalam surga. Subhanallah. Maka ikhwan, ayo semangat. Kita berlomba-lomba untuk menggapai yang tertinggi dari surga itu. Yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Dimulai dari sekarang. Ya. Ustadz, saya menyesal. Kenapa Ramadan kemarin saya tidak maksimal? Sudah, antum tidak usah menyesal. Karena penyesalan pun itu tidak akan bisa menjadikan antum kembali ke Ramadan kemarin. Terus gimana sikap kita sekarang? Mental seorang mukmin itu dia bukan menyesali apa yang sudah berlalu. Tetapi dia mengambil ibrah dari yang telah berlalu. Kemudian dia menjadikan itu sebagai cambuk untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Itu mental seorang mukmin. Ya. Itu seorang mukmin itu begitu. Oke lah kita sudah ketinggalan Ramadan kemarin. Tapi jangan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Apa yang sudah luput dari kita sudah, tidak apa-apa, biarkan. Amalkan firman Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hari esok yang harus kita perbaiki untuk mencapai sebuah tujuan yang indah bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa di dalam surga Firdaus. Makanya ayo kita semangat lagi. Harusnya orang selesai lebaran, selesai Idul Fitri itu tambah semangat belajar, ibadah segala macam. Bukan tambah loyo.
Karena Ramadan itu ibaratkan kita baru selesai ngecas. Masa baru ngecas 100% langsung drop? Nah, ini kalau ibarat baterai HP ya perlu diganti ini. Ya, harus semakin semangat. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihimul iman bihi. Yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah wajibkan atas mereka untuk beriman terhadapnya. Wa qamu bi taatillahi wa rasuli mukhlishina lillah. Lalu mereka menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apa ketaatan kepada Allah? Bertauhid. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Melaksanakan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala macam bentuk perbuatan syirik kepada Allah. Dengan segala macam bentuknya, tinggalkan semuanya. Jangan Anda menjadi budak sesama makhluk. Jadilah budak Allah. Berserah dirilah sama Allah. Berpasrah dirilah hanya kepada Allah. Gantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Jadilah kita hamba yang demikian. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku aku deklarasikan hanya kepada Allah semata. Gitu caranya. Berarti enggak boleh dong Ustaz minta tolong sama manusia. Boleh. Tetapi dalam antum minta tolong kepada manusia, jangan berharap sama manusia. Kalau Anda minta tolong lalu ada pengharapan yang lebih kepada manusia, sakit hati. Nyerinya tuh di dia. Coba tes. Anda baru selesai kuliah, cari pekerjaan. Lalu dengar ternyata teman Anda memiliki posisi yang bagus di satu perusahaan yang bisa menjadikan Anda diterima. Anda coba melamar, Anda berharap sama dia sebagai yang menerima. Ternyata apa terjadi? Anda diterima, padahal Anda sudah berharap tinggi sama dia. Sakit hati atau enggak? Sakit hati. Tidak perlu, sama Allah. Meskipun Anda tidak punya kenalan di satu tempat, di satu perusahaan. Kalau memang takdirnya di situ Anda bekerja, Allah pasti akan memberikan. Tidak usah khawatir. Bangun rasa percaya diri itu sama Allah. Itu mental seorang mukmin. Ya. Jangan mental seorang mukmin berserah diri kepada manusia. Jangan. Akhirnya sakit hati. Mentaati Rasul, mengikuti sunnah beliau, mengikuti tuntunan beliau. Kita mengamalkan ibadah ini sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh beliau. Dan kata para ulama, ittiba'ur Rasul, mengikuti tuntunan Nabi, itu salah satu bentuk bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Banyak orang mengaku cinta, tapi cintanya palsu. Tak benar. Cinta sama Nabi, tapi tak benar. Palsu cintanya. Disuruh ittiba enggak mau. Disuruh mengikuti Nabi enggak mau. Padahal Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu adalah orang yang paling utama untuk kita cintai dan kita ikuti, meskipun itu dari diri kita sendiri. Ya. Tapi banyak di antara kita kan. Berarti selama ini cinta kita masih palsu. Karena hanya mengatakan cinta sama Nabi tapi tidak mengikuti sunnahnya. Berarti perlu untuk dibeneri. Ya. Berarti masih ada yang salah dari ungkapan itu. Perlu untuk diluruskan. Fiha, di dalam surga itu, min anwa'in na'im, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di dalamnya.
mala ainun ra'at, yang mana kenikmatan itu tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga manapun, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah didengar oleh atau terlintas di dalam hati manusia manapun. Coba lihat, Nabi ketika mengatakan mata, telinga, hati, Nabi menggunakan kata yang sifatnya nakiroh, umum. Artinya manusia manapun tidak pernah melihat. Kecuali hanya segelintir orang. Nabi pernah melihat. Karena Nabi kan diperlihatkan surga dan neraka. Betul atau tidak? Diperlihatkan. Ya. Diperlihatkan surga dan neraka. Tapi selain Nabi, tidak ada yang apalagi manusia biasa seperti kita. Kalau cuma antum lihat ketika googling itu, antum tulis saja surga gitu kan. Akan banyak sekali di situ foto-foto yang ingin menggambarkan bagaimana indahnya surga itu. Tapi apa yang mereka gambarkan tidak bisa menggambarkan dan mendeskripsikan serta mewakili bagaimana indahnya surga itu. Subhanallah jemaah. Sampai-sampai kan bagi banyak orang-orang kafir itu, mereka ingin menginterpretasikan apa yang mereka dapati dari Al-Quran dan hadis dalam bentuk sketsa-sketsa. Contoh, kita kenal dengan istilah yang namanya kuda terbang kan? Oh, istilahnya itu? Bukan buruk, kuda terbang. Pegasus itu loh. Ya, Pegasus itu. Itu dari mana sih mereka itu mengambil inspirasi membuat yang namanya Pegasus itu? Karena mereka membaca, orang kafir itu tetap membaca literatur Islam, jamaah sekalian. Karena disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, kendaraan di surga itu diantaranya kuda yang terbuat dari permata dan dia memiliki sayap. Tuh, ada sayapnya, bisa terbang. Dia akan menjadi kendaraan bagi penduduk surga. Kemanapun dia pergi, dia naik kuda terbang. Ini bukan burung terbang, ini kuda terbang. Terbuat dari permata dan berlian yang berkilau. Subhanallah. Itu baru satu. Belum berbicara sungainya. Sungainya, lapisan dindingnya itu terbuat dari emas. Bawahnya itu dipenuhi dengan batu-batu yang berkilau. Anda yakin ya. Andai kata sungai Surabaya itu sampingnya emas, itu banyak orang yang akan, apa istilahnya? Nyongkel itu. Tapi ya nggak ada. Ya. Ini dindingnya terbuat dari emas. Saking emas itu tidak berharga di dalam surga itu. Tidak ada orang cari emas, congkel emas itu. Wong sama-sama semua punya emas kok. Istana terbuat dari emas, lantainya, gelasnya, piringnya, nikmat. Subhanallah, itulah surga. Makanya kenapa Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Ali Imran, wasari'u, berlomba-lombalah kalian. Karena ini merupakan kenikmatan yang tiada tara. Tidak ada bandingannya. Senikmat-nikmat antum makan sate kambing, tetap antum takut yang namanya kolesterol. Tapi sate kambing di surga enggak ono sel kolesterolnya jemaah. Lebih enak pokoknya. Taib. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah pada ayat yang ke-7 dan ke-8, apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Lihat, beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik makhluk. Apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? Jazaohum inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Rabb mereka jannat, surga, Aden, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah-bawah surga tersebut sungai. Bukan satu sungainya. Dalam surat Muhammad ada 4 sungai disebutkan. Yang pertama sungai susu, yang kedua sungai madu, yang ketiga sungai khomar,
Yang keempat, sungai air tawar yang dia itu rasanya lebih segar daripada air minum yang pernah kita minum di atas muka bumi ini. Antum coba sebutkan air putih yang mahal di atas muka bumi ini. Tidak bisa mengalahkan air putihnya surga itu. Ya, apa tuh mereknya tuh? Sing kaca-kaca itu loh. Nah itulah. Ya. Adzan ya? Sudah? Oh iya, adzan dulu. Tuh, baru dengar surga aja sudah layak, sudah waktunya begitu cepat. Apalagi masuk gitu.
Taib. Kita kembali ke sini. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu bagaimana sifat mereka di dalam surga itu? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Jadi orang kalau sudah masuk surga nggak ada ceritanya keluar lagi. Tapi kalau orang masuk neraka, dia ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia penghuni yang kekal selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar. Siapa mereka? Satu, pelaku syirik yang tidak bertobat ketika meninggal dunia. Yang kedua, orang-orang kafir. Yang ketiga, mereka yang terjatuh ke dalam kemunafikan, tetapi munafiknya itu pada derajat nifakul i'tiqad, nifak secara keyakinan. Paham maksudnya nifak i'tiqad ya? Lisannya beriman tapi hatinya kufur. Itu namanya nifak i'tiqad namanya. Seperti yang terjadi di zaman Nabi. Mereka ini kalau tidak bertobat, tidak meninggalkan syirik, tidak masuk ke dalam agama Islam, tidak meninggalkan kemunafikannya, mereka masuk ke dalam neraka khalidina fiha, kekal, tidak akan pernah keluar. Itu disebut dengan istilah khulud. Apa jamaah? Khulud, bukan gelut ya. Khulud, kekal, tidak akan pernah keluar. Sedangkan kondisi yang kedua, dia masuk, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Ketika masa hukumannya selesai, dia akan dikeluarkan. Siapa mereka? Pelaku dosa. Pelaku maksiat, pelaku dosa besar atau dosa kecil yang ternyata cara diampuninya harus masuk neraka, masuk dulu. Kalau sudah masa hukumannya selesai, mereka keluar. Itu dalam istilah disebut dengan dukhul. Artinya masuk tapi tidak kekal, hanya sampai masa hukumannya saja. Nah, berbeda dengan surga tadi. Kalau sudah masuk, tidak akan pernah keluar. Ya, jadi nggak ada ceritanya. Kamu mantan penghuni surga, ya nggak ada. Ya, kecuali kalau bilang mantan penghuni neraka, iya. Nggak ada ceritanya mantan penghuni surga itu. Tapi kalau dari neraka masuk surga, iya benar. Ya. Lihat di sini, kekal. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Mereka ridho kepada Allah. Allah pun ridho kepada mereka. Dan itulah orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Jadi salah satu sifat penghuni surga itu khasyatullah, memiliki rasa takut kepada Allah. Bukan takut sama CCTV. Kita ini masih takutnya sama CCTV. Awas, area ini diawasi CCTV. Gak berani nyuri. Tapi coba gak ada tulisan itu. Gak ono sindelo. Allah Ta'ala maha pengampun. Masuk. Sudah gitu pulang, sudah. Urusan tobat nanti aja belakangan. Kita kan begitu. Tapi khasyatullah, orang-orang yang memiliki rasa takut sama Allah, mereka itu sampai pada derajat meskipun manusia tidak melihat mereka, tapi mereka yakin Allahu alim, Allahu basir. Allah melihat mereka dimanapun mereka berada. Makanya kata Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Wa alimtu annallaha muttali'un alayya fa ana mustahin an yarani ala ma'asiyatin. Aku sadar Allah selalu melihatku. Allah selalu mengawasiku.
Dan perkara yang aku sadari tersebut, aku malu kalau Allah melihatku dalam kondisi bermaksiat. Dimanapun kita mau berada, tidak akan bisa kita bersembunyi dari penglihatan Allah Ta'ala. Maka sekarang itu kita itu takutnya sama Allah atau takutnya sama CCTV. Itu yang perlu untuk dibangun dalam diri kita, ikhwan. Khosyah, rasa takut. Kalau ini sudah terbangun dalam jiwa, tenang. Antum mau kemanapun, yang antum takutkan itu bukan manusia, tetapi Allah. Ya. Allah Ta'ala. Ayat yang kedua. Dalam surat Sajdah. Pada ayat yang ke-17. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amman fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Dan tidak ada satu jiwa pun mereka mengetahui apa yang kami sembunyikan bagi mereka. Tuh, disembunyikan sama Allah. Apa yang Allah sembunyikan? Min qurrati a'yun, yang bisa memanjakan pandangan mereka. Surga itu memanjakan pandangan. Kalau kita melihat surga itu, luar biasa. Terbang kita. Bahagia kita. Saking indahnya surga itu. Sampai-sampai Allah katakan di sini, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang bisa memanjakan pandangan mereka. Dari istananya, dari penghuninya, dari pernak-perniknya, bagaimana indahnya surga itu. Anda kalau pergi ke Eropa, melihat bagaimana tuh tatanan negara Eropa itu membuat Anda takjub. Wow, luar biasa. Itu baru mana? Dunia. Bagaimana dengan surga? Tidak usah jauh-jauh lah ke Eropa. Jalan-jalan aja Surabaya Barat sana. Ya, Surabaya Barat, Surabaya Timur sana. Ya. Antum seolah-olah sedang tidak berada di Indonesia, betul tidak? Antum terkesima melihat tatanannya, rumputnya. Ya, sampai-sampai kalau orang kampung misalkan yang kebiasaan pelihara sapi itu datang ke situ, oh iki ape, iki sapi nih di sini. Biasa kan gitu kan. Coba antum lihat suatu tempat yang indah. Lihat bagaimana bunga-bunga yang bermekaran. Apa sih bunga yang paling indah di dunia ini? Hah? Bunga apa sih? Bunga bang. Bunga apa? Oh, tulip ya. Anggrek misalkan, tulip gitu kan ya. Coba lihat tulip kalau lagi bermekaran itu. Warnanya, antum tidak usah lihat langsung, lihat fotonya sudah terkesima, apalagi lihat langsung. Pingin bawa pulang itu. Atau antum lagi naik gunung, ketemu sama bunga apa? Antum lihat bunga itu indah. Itu baru di dunia. Lihat bagaimana surga yang tidak pernah diekspos oleh Allah keindahannya. Tidak pernah diekspos sama Allah keindahannya. Antum pernah lihat gak trailer surga gitu? Trailer surga gitu? Gak ada. Gak pernah ada yang namanya ada video 30 detik menggambarkan surga. Gak pernah. Gak ada seperti itu. Karena Allah sudah mengatakan di sini, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kami simpan sesuatu yang bisa memanjakan mata-mata mereka. Untuk siapa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan atas amal ibadah yang kalian lakukan selama di dunia. Jadi rasa letih, lelah kita beribadah, ikhwan, Allah balas dengan sesuatu yang bisa memanjakan mata kita. Sederhananya begini. Antum capek kerja, lihat bunga bermekaran, hilang gak rasa capek itu? Hilang. Itu sederhananya begitu. Iya. Allah mengatakan di antara qurrati ayun itu istri dan anak-anak kita. Selelah-lelah antum pulang bekerja, ketemu istri sama anak antum, hilang rasa capek antum. Betul? Betul kan? Itu baru di dunia. Gimana dengan surga? 60 tahun ibadah, 70 tahun lelah kita beribadah. Semuanya terbayar dengan surga yang Allah siapkan. Subhanallah. Terus kenapa kita tidak mau berlomba-lomba mencari surga ini?
Ya itulah. Surga itu iman. Dia itu sifatnya abstrak, belum terlihat sekarang. Ya. Surga kan belum terlihat sekarang. Makanya dia masuk ke dalam kategori iman. Percaya nggak kita? Yakin nggak kita? Dengan apa yang Allah sebutkan, dengan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, percaya nggak? Di situ kita diuji sama Allah Ta'ala. Apakah kita akan mengedepankan apa yang disampaikan oleh Allah, dan Allah tidak pernah berdusta dong. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ataukah kita lebih terpesona dan terkesimak dengan materi-materi duniawi yang itu hanya secuil, nggak ada nilainya. Ya. Kata Nabi SAW, dunia ini tidak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk. Satu sayap, bukan dua sayap, Pak. Satu. Nyamuk punya dua sayap. Tidak lebih berharga daripada satu sayap. Memang ada ceritanya orang kulaan sayap nyamuk? Enggak ada. Nah, maka dengan kita mempelajari masalah-masalah seperti ini, semoga ini bisa memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang semangat untuk mengejar apa-apa yang Allah janjikan kepada kita dari surga, dengan semangat kita beribadah kepadanya. Tapi semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.